Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi SE MSc selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Putu Risti Masdiantini SE MSI selaku pembimbing pendamping. Yang saya hormati Bapak Inyoman Putroyase SE MSI selaku dosen penelaah. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Irfan Ardiana dengan NIM 17170511015 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis dan Profesi, Religiusitas, dan Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi. Studi kasus pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 yaitu penutup. Langsung saja ke yang pertama yaitu bab 1. Pendahuluan. Etika merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, tak terkecuali dalam dunia akuntansi dan bisnis. Profesi akuntan saat ini mendapatkan perhatian dari masyarakat dikarenakan banyaknya kasus skandal perusahaan yang melibatkan akuntan beberapa tahun terakhir. Penyebab terjadinya pelanggaran karena adanya persaingan antara akuntan publik supaya memperoleh citra yang baik di mata klien, namun dengan mengabaikan kode etik yang berlaku. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu memperbaiki citra dan kredibilitas akuntan dengan berperilaku etis dan mampu mengambil keputusan etis. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik. Hal ini secara tidak langsung menjadi cerminan perilaku tidak etis sebagai mahasiswa. Fenomena kecurangan akademik telah mendarah daging, khususnya di kalangan mahasiswa. Peneliti melakukan mini survei terkait perilaku tidak etis mahasiswa akuntansi berupa kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha dengan jumlah responden sebanyak 65 orang mahasiswa prodi S1 akuntansi. Berdasarkan mini survei tersebut dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan dalam berperilaku di lingkungan perkuliahan, seperti mahasiswa yang mencontek saat ujian, melakukan copy paste, menitip absen, bekerja sama saat ujian, melakukan plagiat, serta menyalin pekerjaan atau tugas milik teman. Hal ini masih sangat disayangkan karena mahasiswa belum memahami dan memperhatikan dengan baik etika yang diajarkan di perkuliahan. Berdasarkan teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, dijelaskan bahwa perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional, faktor dalam, atau disebabkan oleh keadaan eksternal. Baik buruknya perilaku etis mahasiswa dipengaruhi oleh karakter personal mahasiswa itu sendiri maupun dari luar personal mahasiswa. Karakteristik personal diantaranya meliputi pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, termasuk kecerdasan emosional. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis dan Profesi, Religiusitas, dan Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi. Studi kasus pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu terjadinya pelanggaran etika oleh para akuntan dikarenakan kurangnya kemauan untuk menerapkan norma-norma dan nilai etika yang telah mereka dapatkan selama menjadi mahasiswa. Masih rendahnya pengimplementasian mengenai etika bisnis dan profesi. Rendahnya perilaku etis mahasiswa terbukti dengan banyaknya kecurangan akademik yang terjadi. Rendahnya perilaku etis mahasiswa menjadikan mereka berperilaku tidak etis saat memasuki dunia kerja. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian, yaitu pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, kecerdasan emosional, dan perilaku etis mahasiswa akuntansi. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu apakah pendidikan etika bisnis dan profesi berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi? Apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi? Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi? Apakah pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional berpengaruh secara simultan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi? Berdasarkan uraian rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengetahui pengaruh pendidikan etika bisnis dan profesi terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, untuk mengetahui pengaruh pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional berpengaruh secara simultan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, memberikan bukti empiris dan pemahaman tentang pengaruh pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Diharapkan dapat menjadi kajian dalam proses pembelajaran akuntansi. Adapun manfaat praktis yaitu bagi penulis, dapat mengasah kemampuan menulis dan meneliti sehingga bermanfaat untuk memberikan kegunaan di masa depan. Bagi mahasiswa, memberikan masukan yang positif dalam menciptakan perilaku etis mahasiswa akuntansi. Bagi universitas, pengembangan teori dan referensi penelitian selanjutnya. Bab 2. Kajian pustaka. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi, di mana teori atribusi dikembangkan oleh Heather pada tahun 1958. Merupakan teori yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang disebabkan karena atribut penyebab. Heather mengembangkan teori ini dengan memberikan argumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal atau internal force dan kekuatan eksternal atau external force. Wicaksono 2018. Adapun teori pendukung dalam penelitian ini yaitu perilaku etis, pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional. Kemudian, kajian hasil penelitian yang berkaitan diantaranya Wati dan Sudibyo 2016, Hanifah 2017, Sari 2018, Wicaksono 2018, Nugroho 2019, Wiguna dan Suryanawa 2019, dan Aisyah DKK 2020. Kemudian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat di slide, bahwa X1, X2, X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, X1, X2, X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dari kerangka berpikir tadi, peneliti dapat membuat hipotesis yaitu H1, pendidikan etika bisnis dan profesi berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. H2, pendidik religiusitas berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. H3, kecerdasan emosional berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. H4, pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional berpengaruh secara simultan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Penulis membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat di slide, bahwa judul dilatar belakangi berbagai masalah, sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan. Tidak lupa juga didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metode penelitian, berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Barulah didapat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir dapat ditarik kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu mahasiswa prodi S1 angkatan tahun 2017 dan mahasiswa prodi D3 akuntansi angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang berjumlah 400 orang. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling yang dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu 1. Mahasiswa prodi S1 akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. 2. Mahasiswa prodi D3 akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. 3. Mahasiswa sudah menempuh mata kuliah pendidikan etika bisnis dan profesi. Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Lovin sehingga didapat hasil sebanyak 200 responden. Untuk jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu jenis data kuantitatif dengan sumber data primer.
Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Untuk instrumen penelitiannya, indikator dari variabel pendidikan etika bisnis dan profesi terdiri dari frekuensi pemberian muatan etika dan profesi dalam pengajaran etika bisnis dan profesi, dampak pemberian etika dan profesi dalam pengajaran etika bisnis dan profesi. Indikator untuk variabel religiusitas terdiri dari religious belief atau dimensi kepercayaan, religious practice atau dimensi ritual atau praktek, religious feeling, dimensi pengalaman, religious knowledge atau dimensi pengetahuan, dan religious effect atau dimensi konsekuensi. Indikator untuk variabel kecerdasan emosional terdiri dari pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Dan terakhir, indikator untuk variabel perilaku etis terdiri dari sikap etis dalam mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri, tidak melanggar aturan dalam mengerjakan soal ujian, tidak menyuap atau mengancam dosen untuk mengingatkan atau meningkatkan nilai mata kuliah, mempersiapkan diri saat menghadapi soal ujian. Teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis yang menggunakan analisis regresi linear berganda berupa uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya, bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil mengumpulkan 206 kuesioner yang berisi lengkap dengan rincian sebanyak 22 kuesioner dari mahasiswa Prodi D3 Akuntansi dan 184 kuesioner dari mahasiswa Prodi S1 Akuntansi. Dari 206 kuesioner tersebut, yang dapat diolah datanya sebanyak 200 kuesioner, dan 6 kuesioner tidak dapat digunakan. Alasan kuesioner tidak dapat digunakan karena responden tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu sudah menerima mata kuliah etika bisnis dan profesi. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden berasal dari Prodi S1 Akuntansi, yaitu sebanyak 178 orang atau sebesar 89%. Dan dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah sebanyak 143 orang atau sebesar 71,5%. Selanjutnya, hasil uji validitas butir dapat dilihat pada slide. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai R hitung semua item lebih besar daripada R tabel, sehingga seluruh item pada kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen dapat dilihat di slide. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua pernyataan pada kuesioner memiliki cross-based alpha lebih besar daripada 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh kuesioner adalah reliable. Selanjutnya yaitu deskripsi data penelitian, yang dapat dilihat pada tabel bahwa seluruh variabel memiliki standar divisiasi yang lebih kecil dari rata-rata, yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah atau tidak bervariasi. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test yang dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi two-tiled yaitu sebesar 0,200, di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Kemudian untuk hasil uji multikolinearisitas dapat dilihat di slide, di mana berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai VIF atau VIP dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi linear. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat di slide. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual atau ABS lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan
terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Menggunakan analisis regresi linear berganda yang dapat dilihat di slide, bahwa nilai konstanta sebesar 21,661 mengindikasikan bahwa jika variabel independen bernilai 0, maka variabel perilaku etis atau Y adalah sebesar 21,661. Untuk koefisien X1 bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa pendidikan etika bisnis dan profesi atau X1 berpengaruh negatif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Koefisien X2 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Koefisien X3 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Selanjutnya yaitu analisis koefisien determinasi. Adapun hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,551. Hal ini menunjukkan bahwa 55,1% variabel perilaku etis dipengaruhi oleh variabel pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional, sedangkan 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya yaitu hasil uji F yang dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai signifikansi untuk pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Jadi model regresi pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional secara simultan berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Selanjutnya yaitu hasil uji T yang dapat dilihat pada slide, yaitu H1 diterima dengan tingkat signifikansi 0,013 lebih kecil daripada 0,05 serta mempunyai nilai T hitung sebesar min 2,508 atau arah negatif. H2 ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,298 atau lebih besar daripada 0,05 serta mempunyai nilai T hitung sebesar 1,044 atau memiliki arah positif. H3 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05 serta mempunyai nilai T hitung sebesar 3,679 atau bernilai positif. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan etika bisnis dan profesi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Jadi semakin tinggi pendidikan etika bisnis dan profesi, maka semakin rendah perilaku etis mahasiswa akuntansi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Jadi semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki, maka semakin tinggi juga niat mahasiswa berperilaku etis. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional secara simultan berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Adapun implikasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu implikasi secara teoritis dan implikasi secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini menyatakan bahwa perilaku etis mahasiswa akuntansi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal dari teori atribusi, diantaranya pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional. Pendidikan etika bisnis dan profesi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Hal ini dikarenakan mahasiswa cenderung tidak memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi semakin tinggi pendidikan etika bisnis dan profesi, maka semakin rendah perilaku etis mahasiswa akuntansi. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Jadi semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki mahasiswa akuntansi, maka perilaku etis mahasiswa akuntansi akan semakin meningkat. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa mahasiswa yang sudah mendapat mata kuliah pendidikan etika bisnis dan profesi belum tentu mampu berperilaku etis jika mahasiswa tidak memahami dan menguasai materi yang diberikan oleh dosen. Selain itu, mahasiswa perlu mengasah dan mengembangkan kecerdasan emosional yang dimiliki sehingga mahasiswa dapat berperilaku etis pada saat di perkuliahan maupun pada saat memasuki dunia kerja.
Yang terakhir yaitu bab 5, penutup. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial, pendidikan etika bisnis dan profesi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, yang ditunjukkan dengan nilai T hitung bernilai negatif sebesar min 2,508 dengan signifikansi uji T sebesar 0,013 lebih kecil dari alfa 0,05. Secara parsial, religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, yang ditunjukkan dengan nilai T hitung bernilai positif sebesar 1,044 dengan nilai signifikansi uji T sebesar 0,298, lebih besar daripada alfa 0,05. Secara parsial, kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, yang ditunjukkan dengan nilai T hitung bernilai positif sebesar 3,679 dengan nilai signifikansi uji T sebesar 0,000, lebih kecil daripada alfa 0,05. Secara simultan, variabel pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, lebih kecil daripada alfa 0,05. Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagi mahasiswa akuntansi. Bagi mahasiswa secara umum dan mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha secara khusus, diharapkan lebih memperhatikan dan memahami mata kuliah pendidikan etika bisnis dan profesi, lebih memperdalam ajaran agama yang dianut dan meningkatkan religiusitas, serta mampu mengembangkan kecerdasan emosional yang dimiliki melalui pelatihan pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial, sehingga dapat berperilaku etis dalam perkuliahan maupun saat memasuki dunia kerja. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,551, artinya variabel perilaku etis dipengaruhi oleh variabel pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, dan kecerdasan emosional sebesar 55,1%, sedangkan sisanya 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku etis mahasiswa. Maka, bagi penulis selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, seperti kecerdasan intelektual, equity sensitivity, dan ethical sensitivity, atau faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, dan menggunakan alat analisis lain untuk mengetahui apakah hasil penelitian akan berbeda. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas sampel penelitian dengan menggunakan responden mahasiswa akuntansi dari berbagai universitas, baik universitas negeri maupun universitas swasta, sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.